如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Awan gelap datang, badai datang, dengan haus darah. Beku tua itu masih berada di kuil, bermeditasi, memandang ke atas, Gunung Jadeon menjadi kabur, tanpa suara orang, hanya suara angin dan guntur. Badai hebat, ketika kilat melintas, itu menyinari kuil untuk sesaat, beku tua itu sudah berdiri di pintu. Melihat langit, dia mengerutkan kening. Di ujung barat desa, sebuah gas hitam muncul. Beku tua itu, yang berdiri di kuil, menatap gas itu. Tiba-tiba, gas hitam itu berputar, seperti tornado, bergerak ke arah kuil. Bepergian dengan kecepatan tinggi, biarawan itu bisa melihat Baye berada di dalam gas hitam. Biksu tua itu tidak ragu-ragu, tubuhnya yang kurus melompat ke gas hitam. Dari tempat yang tidak dikenal dalam kegelapan, suara kejutan datang, hah. Setelah beberapa saat, gas hitam berhenti dan berputar di atas kuil. Biksu tua itu membawa Baye ke bawah, sebagian jubahnya sudah robek. Di bawah cahaya yang lemah, mata Baye tertutup, bernafas dengan mantap, sulit untuk mengetahui apakah dia sedang tidur atau pingsan. Biksu tua itu tidak menurunkan Baye. Menatap gas hitam, dia berkata, "Keahlian Mister sangat dalam, mengapa kamu menyerang anak kecil?" "Sayang sekali." Sebuah suara merespon dari dalam kegelapan, "Dan siapa kamu? Bagaimana kamu berani mengganggu rencanaku?" Beku tua itu tidak menjawab, tetapi berkata, "Ini dekat Gunung Jadeon, jika Jadeon tahu bahwa Anda, Tuan, membunuh orang-orang di sini, saya khawatir Anda, Tuan, akan mengalami masa yang sangat sulit." Pria dalam kegelapan menjawab, dengan jijik, "Apa itu Jadeon? Mereka hanya memiliki sejumlah besar orang. Kau biksu berkepala botak, beri aku bocah itu sekarang." Beku tua itu menggenggam tangannya dan menjawab, "Amitabha, para rahib adalah rahmat. Beku tua ini tidak boleh memberikan anak itu kepadamu." Pria dalam kegelapan menjawab, "Kepala botak bodoh, kau ingin mati." Saat dia berbicara, lampu merah mulai berkedip, energi yin dan arwah hantu langsung membanjiri kuil. Spanduk darah racun, wajah biksu tua itu berubah marah. "Hewan, kamu mempraktikkan jenis kejahatan semacam itu, melawan alam dan membahayakan orang-orang. Aku tidak boleh membiarkanmu pergi." Suara itu tidak menjawab, kecuali tawa dingin. Tiba-tiba, langit berubah merah, aroma darah merembes ke udara, spanduk 2 halaman muncul, ratapan hantu semakin keras, dan suara tulang yang menghancurkan memenuhi udara. "Kepala botak, mati!" teriak lelaki dalam asap hitam itu, dan sebuah wajah hantu muncul di spanduk bertuliskan 3 tanduk, 4 mata, gigi runcing, taring panjang, mata di wajah hantu itu terbuka, mengaum. Itu menjadi kokoh, muncul dari panji-panji, menyerang ke arah biarawan tua itu. Biksu tua itu semakin marah, semakin kuat spanduk darah racun, semakin banyak orang perlu dibunuh untuk menyalakannya. Dengan kekuatan spanduk yang digunakan pria itu, ia harus didorong oleh setidaknya 300 orang darah. Orang itu tak berperasaan, hantu itu semakin dekat, biksu tua itu masih tidak menurunkan Baye, menggunakan tangan kiri yang memegang jade prayer badge, ia menggambar lingkaran di udara, membentuk lion mark, kilatan cahaya emas di ujung jari, roda emas muncul, menghalangi hantu. "Yang kamu miliki hanyalah sedikit," dia tidak menyelesaikan kata, trik, ketika dia merasa lengan kanannya digigit oleh sesuatu, tubuh menjadi mati rasa karena kelumpuhan, mata menjadi hitam, roda akan jatuh. Dahi hantu itu terbelah 2, sebuah mata besar muncul, menghancurkan roda dan memukul keras dada biarawan itu. Beku tua itu jatuh ke belakang, Baye jatuh ke tanah, tulang rusuk biksu tua itu patah, dia jatuh ke dinding dengan begitu kuat sehingga tembok itu runtuh. "Hahaha," pria itu tertawa liar. Biksu tua itu berdiri, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sekarat merah jubah-jubah, racun itu semakin dekat ke hatinya.
Dia memandang Baye, dia melihat kelabang berwarna-warni keluar dari pakaiannya. Ukuran telapak tangan dengan 7 ekor, setiap ekor memiliki warna tersendiri, sangat indah, tetapi mengandung horor di dalamnya. 7 ekor lipan. Suara biksu itu merintih. Asap hitam semakin membesar di wajahnya, darah terus mengalir keluar dari mulut, sepertinya dia akan jatuh, tetapi tidak mau. Dia menatap gas hitam itu, kamu menyembunyikan racun langka itu di bocah itu dan menunggu, menyembunyikan kekuatanmu, menemukan waktu yang tepat untuk menyerangku, kamu mengejar hidupku kan? Pria di gas tertawa dingin, hehehe, benar, aku mengejarmu kepala botak Puzi. Seandainya aku tidak melakukan ini, tidak mudah untuk menghadapi keterampilan Sky Song Anda. Sekarang cepat dan beri aku Sinister Orb, sebagai imbalannya, aku akan memberi Anda penangkal untuk Seven Tails Centipede, sehingga Anda bisa hidup. Petik 2. Puzi tersenyum, memalukan bahwa nama saya memiliki, dan tidak tahan membayangkan Anda berlatih Poison Blood Banner, karena itu, tidak mungkin saya ingin memberi Anda Sinister Orb. Wajahnya semakin tumbuh. Serius, jika Anda ingin saya memberi Anda hal paling jahat di dunia ini, jangan pernah memikirkannya. Pria dalam kegelapan menjadi marah, lalu pergi menemui Buddha Anda. Hantu itu muncul lagi, berbalik, dan terbang ke arah Puzi. Puzi meraung, jubahnya mengepak dengan liar meskipun tidak ada angin, tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, tangan kiri dipenuhi dengan kekuatan, benang jade prayer bed pecah, cahaya batu giok menyala, manik-manik terbang di depan Puzi, hanya bola ungu jatuh lurus ke tanah. Tangan Puzi berputar, dan menangkap bola yang jatuh, kedua tangannya membentuk fase mark, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya emas, dan mulutnya berteriak, Yan, Ma, Ne, Ba, Mi, Mo. 6 kata mantra. Ketika Puzi berkata, Mo, semua manik-manik giok menyala, hantu itu mendekat, tetapi tidak bisa maju lagi. Membeku di udara, meskipun ia menghalanginya, tubuhnya masih sedikit gemetar dan jatuh kembali. Lipan 7 ekor adalah racun yang paling kuat, bahkan dengan latihan Fua selama 100 tahun, masih sulit dipertahankan untuk melawannya. Tapi di wajahnya, senyum muncul. Dai, Puzi membuat singa mengaum, manik pecah berkeping-keping, membentuk kata, Buddha, menyerang hantu. Hantu itu menjerit, lampu merah mulai mundur. Pria dalam kegelapan berkata, kamu kepala botak. Dia mencoba melakukan sesuatu, 7, 8 manik giok berubah menjadi kata Buddha dan menabrak hantu. Ketika manik ke-9 melanda, 5 mata menamparkan dan hantu itu jatuh ke tanah, berubah menjadi darah. Pada saat yang sama, Puzi mengeluarkan darah. Sekali lagi, darahnya sudah berubah menjadi hitam. Jeritan datang dari pintu masuk kuil. Puzi dan pria itu melihat ke pintu, mereka melihat Shodanon menatap, Neri, di tempat kejadian. The Seven Tails Centipede terbang, secepat pencahayaan, menuju ke Shodanon. Puzi menunjuk, Bat terbang antara Shodanon dan kelabang, mengetahui kekuatan Bat, terbang ke atas, ke asap hitam. Pria dalam asap itu berkata, hehe, kamu layak dikenal sebagai 4 biksu surgawi Sky Song, kamu bisa bertahan melawan Raja Darah Racun, saya saat terluka parah, tetapi kamu diracuni oleh Seven Tails Centipede, berapa lama kamu berpikir Anda bisa bertahan? Sekarang cepat dan beri saya Sinister Orb. Petik 2, mata Puzi mulai menyemburkan darah hitam, bahkan jika aku akan mati, aku harus membunuhmu, iblis. Semua manik-manik menyala, terbang menuju asap hitam. Manik yang mengejar Seven Tails Centipede pergi ke belakang dan menyergapnya. Bang, 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 lampu hijau bersinar di mana-mana, semua asap hitam tersebar, seorang lelaki berjubah hitam turun perlahan, wajahnya tidak bisa dilihat, hanya matanya, pedang diikat di punggungnya. Puzi berkata, Tuan, Anda sangat kuat, mengapa tidak menunjukkan wajah Anda? Kepala botak, hari ini aku harus membunuhmu. Dia mengambil pedangnya. Pedang itu memiliki cahaya lembut, bercahaya tetapi tidak menyakiti mata. Pedang yang bagus, kata Puzi. Pria itu berjalan 7 langkah, pedang menunjuk ke langit, berkata, Jiu Tian Xuan Sa, Hua Wei Sen Lei, Huang Huang Tian Wei, Yi Jian Yin Si. Awan gelap berkumpul, kilat mulai berkedip, badai besar mulai meraung. Petir, Puzi berkata dengan terkejut, kamu adalah Jadeon.